Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 14 November, judul renungan kita, Kepercayaan Seutuhnya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dasar kepercayaan ke-15, baptisan. Pembaptisan bergantung pada sebuah penegasan iman kepada Yesus dan bukti pertobatan dosa. Itu mengikuti instruksi dalam kitab suci dan penerimaan ajaran-ajarannya. Ada terlalu banyak cerita tentang orang-orang yang dibaptis karena mereka percaya bahwa hal itu akan membuat mereka menjadi orang Kristen yang baik. Ketika hal itu tidak berhasil, mereka kehilangan iman dan malah mundur, bukannya maju dalam perjalanan hidup mereka. Mari kita perjelas. Baptisan bukanlah sebuah ritual ajaib. Baptisan tidak akan membuat Anda menjadi kudus, tidak benar-benar mencuci dosa-dosa Anda, dan Anda akan menghadapi lebih banyak masalah, bukan lebih sedikit pencobaan setelahnya. Yesus menjadikan kita kudus. Yesus menghapuskan dosa-dosa kita. Kecuali jika seseorang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus dengan kepercayaan penuh, baptisan tidak ada artinya. Itu hanyalah sebuah simbol dari sesuatu yang telah terjadi. Anak-anak, kisah di atas adalah kisah yang sangat menarik. Paulus dan Silas tidak tahu bahwa nyanyian mereka akan sampai ke hati kepala penjara. Mereka bernyanyi untuk membangun iman mereka dan merasa lebih baik, dan juga untuk menjangkau semua orang dengan suara mereka. Kemudian, ketika gempa membebaskan semua orang, mereka tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, mereka memikirkan keselamatan sipir penjara. Jangan bunuh diri, kami semua ada di sini. Hal ini berdampak kepada kepala penjara yang mungkin cukup mengejutkan bagi kedua rasul. Dia langsung menuntut untuk mengetahui apa yang diperlukan untuk menjadi tidak takut seperti mereka. Keselamatan berarti aman, utuh. Sepanjang malam, Paulus dan Silas menceritakan kisah-kisah itu kepada mereka. Kira-kira cerita mana yang akan kamu ceritakan? Sebelum pagi, semua keluarga lain telah bergabung dengan jemaat Allah dan mereka sedang makan bersama dalam perayaan. Seberapa mirip atau berbedakah baptisan kita hari ini dengan kisah ini? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, Engkau telah bekerja atas kepala penjara dan keluarganya.
Engkau tahu kapan dia siap untuk dituai. Jika saya yang dijebloskan ke dalam penjara, saya bertanya-tanya apakah saya akan memikirkan kepala penjara dan para tahanan lainnya atau tentang diri saya sendiri. Tolonglah saya hari ini untuk melihat wajah-wajah orang lain, menemukan kebutuhan mereka, melayani mereka seperti Engkau. Amin.